Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Aldana Mopoli. Nah, kali ini saya akan memandu presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 8 Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi pelatihan dan pengembangan. Tapi, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok lebih dulu. Hai, perkenalkan nama saya Nusata Putra Artoy dengan NIM 2006110246. Perkenalkan, nama saya Aiko Angel Valencia Manau dengan NIM 2006110247. Perkenalkan, nama saya Clara Maybelline Stefani Lucas dengan NIM 2006110249. Perkenalkan, nama saya Erika Garisi Victoria Day, NIM 2006110209. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, dimulai dengan pengertian dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Seperti kita ketahui, pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Selanjutnya, sebab-sebab dibutuhkannya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Yang pertama, tidak tercapainya standar pencapaian kinerja. Yang kedua, karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, karyawan tidak produktif. Yang keempat, tingkat penjualan menurun. Yang kelima, tingkat keuntungan menurun. Jenis pelatihan dan pengembangan. 1. Pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, yaitu kebutuhan atau kekurangan identifikasi melalui penilaian NJ. 2. Pelatihan ulang. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. 3. Pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya, selain pekerjaan yang ditugaskan. 4. Pelatihan tim. Pelatihan tim terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. 5. Pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau creativity training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan mungkin yang berdasar pada penilaian rasional. Tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Pada tahap pertama, organisasi memerlukan fase penilaian yang ditandai dengan satu kegiatan utama, yaitu analisis kebutuhan penilaian. Terdapat 3 situasi di mana organisasi diharuskan melakukan analisis tersebut, yaitu A. Performance problem, berkaitan dengan kinerja di mana karyawan organisasi mengalami degradasi kualitas atau kesengajaan antara untuk bekerja dengan standar kerja yang telah ditetapkan. B. New system and technology, berkaitan dengan penggunaan komputer, prosedur, atau teknologi baru yang diadopsi untuk memperbaiki efisiensi operasional perusahaan. C. Habitual training, berkaitan dengan pelatihan yang secara tradisional dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya kewajiban legal seperti masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Fungsi pelatihan terdapat 5, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerja. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang job content and job context.
Yang ketiga, mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Yang keempat, melibatkan stakeholders dan membentuk dukungan. Yang kelima, memberi data untuk keputusan perencanaan. Masalah operasional. Yang keempat, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah, beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan orientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang ketujuh, mengurangi turn off dan absensi. Kelemahan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang kedua, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di sebuah kelompok dalam sebuah situasi dengan keberhasilan yang sama. Dan yang kelima, kurangnya dukungan manajemen tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, metode praktis atau on-the-job training. Teknik-teknik on-the-job merupakan metode latihan yang paling pendekatan ini karyawan dilatih latihan oleh seorang pelatih yang berpengalaman atau artikal suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapi seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik representasi atau penyajian informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Kesimpulannya adalah pelatih lebih terada pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Nah, itulah tadi materi pelatihan dan pengembangan yang dibawakan oleh kelompok 8. Semoga materi yang dibawakan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih.